Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai proyek Business Learning mata kuliah Data Mining 2 yang berjudul Analisis Implementasi ETL pada Database Backstores menggunakan Microsoft SQL Server. Izinkan memperkenalkan diri untuk anggota kelompok 3, yaitu yang pertama Daburan Syarif, Putri Wanda Yasmin, Dimas Zaki, Adinda Aulia Rahmawati, Irma Mada Putri, dan yang terakhir ada Risnaldi Novendrawan. Selanjutnya langsung saja untuk chapter pertama, yaitu mengenai Introduction Microsoft SQL Server. Nah, SQL Server ini merupakan sistem manajemen basis data relasional yang dikembangkan oleh Microsoft. Dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data sebagai bagian dari solusi perangkat lunak aplikasi. Nah, Microsoft SQL Server ini dikembangkan oleh Microsoft Corporation. SQL Server menawarkan berbagai edisi, termasuk Express Edition yang gratis, Standard Edition untuk kebutuhan bisnis, dan Enterprise Edition yang penuh fitur dan scalable untuk proyek bisnis besar. Nah, untuk fitur-fitur SQL Server itu fitur-fitur SQL Server membuatnya ideal untuk fungsi data warehouse. Yaitu ada yang pertama itu ada analisis service atau SSAS yang memberikan kemampuan analisis data dan membuat laporan yang mendalam. Sementara untuk integrasi service atau SSIS yaitu untuk memvalidasi integrasi dan transformasi data dari berbagai sumber. Dan yang terakhir itu ada reporting service atau SSRS yang memungkinkan pembuatan dan manajemen laporan yang informatif. Selain itu juga SQL Server itu juga menyediakan fitur-fitur canggih seperti Polybase untuk mengintegrasi data dari sumber eksternal seperti Hadoop, in-memory LTP, dan lainnya. Nah, untuk harga SQL Server ini itu bervariasi. Untuk Express Edition itu gratis, sementara Standard dan Enterprise Edition itu memerlukan pembayaran. Nah, untuk SQL Server ini dapat diakses melalui webnya Microsoft dan menyediakan panduan lengkapnya di dalam sana. Nah, Microsoft SQL Server ini juga sering digunakan sebagai platform data warehouse karena kemampuannya untuk menangani jumlah data besar, mendukung alat analisis seperti SSAS, dan memiliki fitur-fitur keamanan dan manajemen yang kuat. Kemampuannya untuk berintegrasi dengan berbagai sumber data dan mendukung SQL membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi bisnis dan skenario pengolahan data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Propose Data Warehouse using Microsoft SQL Server. SQL Server adalah salah satu software data warehouse yang memiliki beberapa tujuan utama dalam konteks pengolahan data. Pertama, SQL Server memungkinkan ekstraksi data yang mudah dari berbagai sumber seperti SQL Server Integration Service atau SSIS. Kedua, SQL Server juga menyediakan berbagai transformasi data melalui SSIS, memungkinkan pembersihan data, penggabungan, agregasi, dan transformasi lainnya untuk memastikan integritas dan keakuratan data yang dimuat ke dalam data warehouse. Ketiga, SQL Server menyediakan alat seperti SSIS Data Flow dan kemampuan bulk insert untuk menangani volume data yang besar. Keempat, SQL Server tidak hanya berfokus pada pengelolaan data, tetapi juga memperhatikan presentasi data. Dengan integrasi Power BI, dapat membuat visualisasi data yang interaktif dan informatif, mempermudah pemahaman dan analisis. Pembuatan skema basis data menjadi lebih mudah dengan SQL Server Management Studio atau SSMS yang menyediakan antarmuka grafis. Yang kelima, konektivitas standar seperti OLEDP dan ODBC memudahkan integrasi dengan berbagai alat lainnya. Yang terakhir, SQL Server juga menyediakan fitur keamanan tingkat tinggi termasuk role-based security, enkripsi data, dan audit trail yang memastikan bahwa data yang disimpan dan diolah tetap aman dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang diizinkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk berikutnya adalah step by step using Microsoft SQL Server atau langkah-langkah dalam menggunakan Microsoft SQL Server. Untuk yang pertama di sini adalah melakukan download dan installing Microsoft SQL Server. Yang pertama, setelah di-download, kita jalankan SQL Server 2014 setup.x.
dari media instalasi akan dipicu auto start yang menampilkan layar SQL Server Installation Center. Di layar akan ditampilkan semua opsi untuk menginstal dan mengelola SQL Server 2014. Karena akan melakukan instalasi standar di menu sebelah kiri layar, klik installation, klik link new SQL Server standalone installation or add features and to an existing installation. Lalu yang berikutnya yaitu layar instalasi pertama yang muncul adalah permintaan untuk memasukkan produk key. Pilih opsi specify every edition untuk kita menggunakan edisi yang gratis. Yang berikutnya adalah membuka layar license terms, lalu klik checklist kotak I accept the license terms, lalu klik next. Dan selanjutnya adalah layar global rules, klik show details untuk melihat rinciannya, ikuti proses kemudian klik next. Selanjutnya klik next lagi. Lalu berikutnya adalah jendela setup role. Pilih opsi SQL Server Feature, Installation, dan klik next. Yang berikutnya jendela fitur selection. Pilih tombol select all, lalu klik next. Lalu buka jendela instant configuration, pilih default instance, klik next. Lalu berikutnya terlihat jendela server configuration atau atur default, lalu klik next. Lalu dibuka jendela database engine configuration pada authentication mode, pilih opsi mix mode, SQL Server Authentication dan Windows Authentication. Kemudian masukkan password, klik tombol add current user and klik next. Berikutnya di jendela analisis services configuration di server mode pada opsi multidimensional dan data mining mode, klik add current user dan klik next. Lalu yang berikutnya pada jendela reporting services configuration, pilih opsi install dan configure, klik next. Yang berikutnya pilih add current user and klik next. Lalu next lagi, lalu yang berikutnya pada jendela ready to install berisi rekapitulasi pilihan instalasi yang sudah dipilih sebelumnya, lalu klik tombol install. Lalu pada jendela komplit berupa pemberitahuan instalasi telah selesai dengan sukses, lalu kita klik close. Yang bagian berikutnya adalah connect Microsoft SQL Server using SQL Server Management Studio atau SSMS. Yang pertama kita search Microsoft SQL Server 2014 Management Studio dari menu Start. Lalu selanjutnya dari menu Connect di bawah, Object Explorer, pilih Database Engine, masukkan informasi yaitu server type, masukkan Database Engine, server name, masukkan nama laptop, lalu authentication-nya menggunakan Windows. Lalu klik tombol Connect untuk terhubung ke SQL Server. Lalu jika koneksi berhasil dibuat, maka akan melihat panel Object Explorer. Kemudian jalanin query dengan klik kanan pada node localhost SQL Server 12.0.1000.6, lalu pilih item menu new query, lalu masukkan query select add version. Kemudian klik tombol execute, berikut merupakan hasilnya seperti ini. Yang berikutnya adalah kita menginstal SQL Server Data Tools plus Report Builder. Jadi pertama kita lakukan download di sini, lalu kemudian jalankan SSDT Setup X, lalu nampak layar penjajian lisensi, lalu klik install. Ketika berhasil installing SQL Server Data Tools seperti pada gambar berikut, lalu klik close. Selanjutnya installing Report Builder, klik next. Lalu pilih pada bagian I accept terms in the license agreement, lalu klik next. Lalu berikutnya klik next lagi. Pada bagian ini bersifat opsional, boleh diisi, boleh tidak, default target server, klik next. Lalu berikutnya jendela install program, klik install dan proses instalasi aktual dijalankan. Lalu ketika berhasil installing report builder seperti pada gambar di bawah, klik finish. Baik, untuk yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Burhan. Ya, baik. Berikutnya pembuatan tabel store atau LDP. Nah, untuk database awalnya nih kita menggunakan OLDP di mana namanya stores. Caranya klik kanan database di Object Explorer dan pilih item menu new database. Kemudian masukkan nama database stores dan klik tombol login untuk membuat database baru. Tampilannya seperti di bawah. Ya, kemudian jika semuanya klik baik saja, maka database stores muncul di bawah kolom database seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, lanjut, lalu pilih menu file, kemudian pilih item open file untuk membuka file script. Ya, lanjut. Oke, kemudian pilih database sample stores, kemudian create objects, lalu buat file object.sql dan klik open.
Kemudian klik tombol execute untuk menjalankan script SQL. Kemudian jika muncul pesan query execute successfully, menunjukkan bahwa semua script berhasil dijalankan. Jika perluas big stores tables, maka akan dapat dilihat skema dan tabelnya dibuat seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah ini. Ya, selanjutnya pilih menu file, pilih item open file untuk membuat data ke dalam tabel. Pilih database, big stores, load data untuk muat file data.sql dan klik tombol open. Lanjut. Oke, kemudian klik tombol execute untuk membuat data ke dalam tabel. Kemudian jika muncul pesan query execute successfully menunjukkan bahwa semua pernyataan dalam script berhasil dijalankan. Kemudian berikut merupakan tampilan query yang digunakan dalam pembuatan tabel production.categories, production.branch, dan production.products. Ya, kemudian pembuatan tabel sales customer, sales store, dan sales staff. Dilanjutkan pembuatan tabel sales order items, dan production stocks. Lanjut. Ya, untuk setelah membuat tabel LDP, berikut kami membuat tabel OLAP, yang dimana untuk tujuan analisis bisnis dari file ini. Ya, untuk langkah-langkahnya yang pertama itu membuat database stores underscore DBH. Seperti tampilan di bawah, kemudian query untuk membuat tabel dim staff, dim store, dim product, dim customer, dan back order, seperti tampilan di bawah ini. Lanjut. Kemudian hasil dari pembuatan tabel big stores underscore DWH. Berikutnya, visualisasi start skema dari tabel yang telah dibuat sebelumnya. Oke, berikutnya langkah-langkah dari ETL, yaitu extract transform load dari proses Microsoft SQL Server ini. Ya, kemudian yang pertama ekstrak data. Langkah-langkahnya, proses ekstrak data dilakukan untuk mengambil data dari database OLTP. Langkah pertama yang dilakukan yaitu drag data flow ke tas ke layar kerja, double klik dan akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti di atas, kemudian selanjutnya drag SSIS Toolbox. Ya, pilihannya tuh ada OLEDP Source, Data Conversion, dan OLEDP Destination. OLEDP Source ini digunakan untuk mengambil data dari sumber data database OLTP atau big stores, kemudian data conversion ini digunakan untuk memastikan tipe data yang akan dikirim dari sumber data OLTP atau big stores ke OLAP atau database big stores underscore DWH. Kemudian OLTP Destination ini digunakan untuk menyimpan hasil transformasi data dari OLTP ke OLAP. Lanjut, lanjut. Oke, kemudian berikan hop dari OLEDP source ke data conversion lalu ke OLEDP destination. Dan hasil yang di bawah ini menunjukkan bahwa masing-masing komponen masih belum terhubung. Ya, kemudian selanjutnya yaitu membuat connection untuk masing-masing komponen. Hal yang dilakukan yaitu double klik pada OLEDP source, klik new untuk membuat connection baru dari SQL Server ke DB OLTP. Ya, kemudian tampilan di bawah ini menunjukkan hasil ketika sudah diklik new. Kemudian klik new lagi yang ada di bawah. Oke, lanjut. Selanjutnya pada server name pilih laptop sesuaikan dengan device masing-masing dan pilih use Windows Authentication. Jika sudah keluar tampilan seperti itu, kemudian pilih DB OLTP yang akan digunakan sebagai sumber data. Pada kasus ini yaitu DB Big Stores atau OLTP-nya. Kemudian klik test connection untuk mengetes connection berhasil atau tidak. Jika berhasil maka akan muncul tampilan seperti pada di bawah ini yang menunjukkan connection sukses. Kemudian klik OK. Next. Nah, pada name of table view, pilih sales stores yang akan digunakan pada tabel dimensi. Berikutnya adalah tampilan preview dari tabel yang telah dipilih sebelumnya. Klik close dan klik OK. Nah, kemudian dilanjutkan oleh proses transform data. Langkahnya yang pertama yaitu pada tahap transform data. Data conversion digunakan untuk memastikan tipe data yang akan dikirim dari sumber data OLTP ke OLAP. Kemudian double klik pada data conversion, akan muncul data conversion transformation editor. Pada tahap ini dilakukan untuk mengecek tabel input kolom sesuai dengan tabel output alias. Nah, tujuannya itu untuk mengecek isi-isi dari tabel yang akan kita kirimkan ke database OLAP. Kemudian yang terakhir itu load data. Langkahnya yang pertama yaitu klik oleh DB Destination Editor. Kemudian klik new untuk membuat connection baru dari SQL Server ke DB OLAP.
Kemudian pilih data connection laptop masing-masing, underscore dot big stores, lalu klik new. Kemudian pilih DB OLAP yang akan digunakan sebagai sumber data. Pada kasus ini yaitu DB Big Stores DBH. Kemudian klik test connection untuk mengetes apakah berhasil atau tidak. Lanjut. Kemudian pada name of table view, pilih DBO Dim Store yang akan digunakan sebagai sumber data pada tabel Dim Store di DBO OLAP. Kemudian klik OK. Nah, berikutnya klik mappings yang digunakan untuk mencocokkan antara input kolom dan destination kolom sudah selesai. Lalu klik OK. Nah, jika terdapat kasus pada saat percobaan, jika tanda garis masih belum terhubung semua, maka kita harus mencocokkan secara manual agar bisa datanya nanti terkirim ke DB OLAP-nya. Ya, kemudian kembali pada lembar kerja, terlihat bahwa masing-masing komponen sudah berhasil terhubung. Kemudian untuk hasilnya dapat dilihat di melalui SQL Server. Lanjut. Oke, kemudian berikutnya yaitu dashboard visualization on Microsoft SQL Server using Microsoft Power BI. Nah, setelah dibuat database OLAP, kemudian kami menganalisis proses fungsinya itu melalui Microsoft Power BI. Pada visualisasi yang dilakukan untuk hasil setelah proses ETL, yakni menggunakan Microsoft Power BI, di mana pada Microsoft Power BI ini mendukung integrasi secara langsung terhadap database yang ada pada Microsoft SQL Server. Itu langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengambil database. Kemudian langsung kita pilih ke SQL Server Database. Ya, lanjut. Ya, kemudian berikutnya yaitu menghubungkan server database seperti pada gambar. Ya, next. Kemudian melihat tabel pada database. Ini merupakan DB OLAP yang sudah kami buat yang akan digunakan untuk proses bisnis. Lanjut. Untuk yang berikutnya itu melakukan proses pencarian insight. Pada tampilan di atas merupakan tampilan awal untuk dapat melakukan pembuatan visualisasi. Kemudian yang akan kami lakukan adalah menemukan insight dari tabel yang ada pada database. Untuk itu terdapat beberapa langkah yang akan dilakukan sebagai berikut. Untuk insight pertama yaitu analisis pelanggan yang sering melakukan pembelian. Oke, kemudian pada kasus ini insight yang akan dilihat adalah ingin mengetahui pelanggan yang sering melakukan pembelian di toko sepeda. Pelanggan diinisialisasikan sebagai ID customer dan kolom lain yang diambil adalah list price dan quantity. Kemudian dilakukan visualisasi dari tabel yang sudah dipilih dengan klik pilihan chart yang yang ada pada menu visualizations. Pada praktek ini chart yang kami gunakan adalah line chart sehingga tampilannya adalah sebagai berikut. Kemudian hasil visualisasi di atas sudah menampilkan data untuk mengetahui pelanggan yang melakukan pembelian di toko. Namun data di atas masih berbentuk secara keseluruhan. Untuk dapat mengetahui lebih mendetail terkait pelanggan yang sering melakukan pembelian adalah dengan menambahkan filter, yakni pada menu filter. Kemudian dilakukan opsi sebagai berikut. Pilih opsi Sumo List Price dengan opsi is greater than 15.000 dan sum of quantity sebanyak 10 yang mengartikan bahwa menampilkan harga lebih dari 15.000 dan pembelian lebih dari 10. Maka tabelnya sebagai berikut. Nah, hasil di atas sudah menampilkan hasil insight yang diharapkan dan proses sudah selesai. Proses visualisasi dan pencarian insight selanjutnya akan kami jelaskan hanya berdasarkan tabel dan filter yang diberikan saja. Karena secara umum langkah-langkahnya akan dijelaskan lebih detail ke bab 4. Oke, insight kedua yaitu analisis performa karyawan. Insight ketiga, analisis rata-rata diskon yang diberikan toko terhadap produk. Kemudian insight yang keempat, analisis produk sepeda terlaris. Lanjut, lanjut. Nah, setelah proses pencarian insight selesai dan grafik sudah ditampilkan, oke, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Lanjut, lanjut. Kemudian gabungkan secara keseluruhan sehingga tampilannya sebagai berikut. Oke, untuk langkah-langkah lebih jelasnya akan dijelaskan pada bab 4. Baik, nantinya pada bab 4 yaitu membahas tentang implementation of case study using product server. Seperti yang sudah dijelaskan secara rinci di bab 1, 2, dan 3 sebelumnya, bahwasannya kita menggunakan 3 aplikasi integrasi yang dimiliki oleh Microsoft Corporation. Yang pertama adalah
Microsoft SQL Server, yang kedua Microsoft SQL Database, dan kemudian Microsoft Power BI. Nah, untuk pengolahan yang kita lakukan ini menggunakan database penjualan tutup baik atau backstore, yang mana kurun waktunya selama 1 tahun dari 2016 hingga 2017. Nah, untuk database ini ada dua skema. Yang pertama skema sales dan skema production yang terdiri dari 9 tabel. Untuk tabel yang pertama yakni tabel sales store, di mana tabel ini berisi informasi seperti nama toko dan informasi toko seperti lainnya. Lalu ada tabel sales staff yang berisi informasi mengenai staff termasuk pegawai-pegawainya. Yang ketiga, tabel produk kategori yang berisi kategori sepeda apa saja yang toko ini jual. Yang keempat, tabel production brands yang berisi informasi mengenai brand sepeda. Yang selanjutnya, tabel production products yang berisi informasi produk seperti nama brand, kategori, tahun, model, dan harga. Yang keenam, tabel sales customer, di mana berisi informasi tentang pelanggan. Yang ketujuh, tabel sales order, yang mana pada tabel ini menyimpan informasi dari penjualan, termasuk pesanan dan hal-hal yang lainnya. Kemudian yang ke-8 ada tabel sales order item, di mana tabel ini menyimpan item atau garis yang mencakup produk, jumlah pesanan, daftar harga, dan diskon. Dan yang terakhir, tabel 9 adalah tabel production stocks, yang mana tabel ini menyimpan informasi inventaris, yaitu jumlah produk tertentu di toko tersebut. Lalu pada percobaan ini kami melakukan pengolahan penjualan sepeda karena memiliki keuntungan. Ini tidak memerlukan bahasa pemrograman yang lainnya untuk sebagai pendukungnya, misalnya Java dan lain-lainnya. Dan untuk melakukan analisis di SQL Server ini, untuk langkah pertama kita melakukan download instalasi software yang mana 3 software utama tadi, SQL Server, ISDT, dan Microsoft Power BI. Dan untuk tampilan SQL Server seperti berikut. Next. Untuk SQL Server Data Tools seperti berikut, dan untuk Microsoft SQL dan untuk Microsoft Power BI adalah berikut. Nah, untuk langkah selanjutnya itu melakukan import database OLTP by store yang sudah dijelaskan tadi di capture 3, di mana di database OLTP ini kan terdapat 9 tabel yang mana terdapat tabel sales stores hingga production stocks. Nah, pada tabel itu memiliki skema awal yang digambarkan seperti gambar 4.4. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita menganalisis OLTP yang akan dibuat sebagai OLAP, di mana untuk mengubah database OLTP menjadi OLAP ini memerlukan SQL Server Integration Service untuk mengatur workflow-nya. Nah, terdapat 5 tabel yang terdiri dari 4 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. Dari hasil 9 tabel itu tadi, di mana tabel fakta yang ada ya ini tabel back order, yang mana pada tabel back order ini menggabungkan informasi dari beberapa tabel OLTP, misalnya sales order dan sales order items, dan membuat satu tabel fakta utama yang mencakup informasi penting seperti order ID, customer key, staff key, store key, product key, date key, order status, quantity, list price, discount, dan ship date. Dan date key sendiri diambil dari dimensi waktu. Yang kedua, dimensi produk, seperti yang dijelaskan pada Word. Kemudian dim store, yang mana dim store itu menggabungkan informasi dari tabel OLTP sales store. Kemudian ada dim customer, di mana dim customer ini menggabungkan tabel dari tabel OLTP sales customer. Dan yang terakhir dari dim staff, di mana tabel yang digabungkan di OLTP adalah sales staff. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita membuat skema menggunakan star skema. Nah, star skema ini kita gunakan karena cenderung lebih mudah dipahami, terutama untuk database yang bersifat untuk penjualan.
Nah, untuk start skemanya sendiri itu di mana yang kita lakukan adalah membuat surrogate key menjadi identitas utama yang ada pada semua tabel. Nah, di back order itu terdapat customer key di mana namanya surrogate key, customer key, kemudian product key, dan selanjutnya brand ID, primary key, team store, dan tim customer, serta tim staff. Nah, untuk tabel dari start skema bisa digambarkan seperti yang ada pada gambar 4.5, di mana semua semua model atau semua skema berpusat pada back order, yang berarti eh, tabel fakta ini bisa digunakan sebagai identifikasi dari proses penjualan yang dilakukan. Lalu untuk langkah kelima, next. Langkah kelima adalah membuat ETL untuk keperluan proses bisnis. Untuk langkah ETL-nya sendiri yang sudah dipaparkan di bab 3.6 dan hasilnya adalah berikut. Yang pertama ada ekstrak data, yang kedua ada transform data, yang ketiga ada load data, dan yang langkah terakhir adalah visualisasi dashboard untuk menampilkan hasil analisis visualisasi menggunakan Microsoft Power BI, di mana visualisasi pertama itu untuk mengetahui pelanggan yang sering melakukan pembelian di toko sepeda. Nah, dari hasil visualisasi ini dapat diketahui bahwa customer dengan ID 6 merupakan pelanggan yang paling sering membeli produk di toko sepeda sebanyak 16 kali dengan total pembelian besar $24,44890. Yang selanjutnya adalah visualisasi untuk produk sepeda terlaris, di mana hasil visualisasi ini diketahui bahwa produk dengan ID 7 merupakan produk yang sering dibeli di toko sepeda, yaitu sebanyak 154 kali dengan total penjualan 403,998,99 US$. Yang selanjutnya yaitu visualisasi untuk mengetahui performa karyawan di toko sepeda, dengan hasilnya staff dengan ID 6 memiliki performa terbaik dengan produk yang ia tawarkan sebanyak 242,419 dengan total yang ia hasilkan adalah sekian. Visualisasi yang terakhir yaitu untuk mengetahui rata-rata diskon yang diberikan oleh toko terhadap setiap produk. Dengan toko yang memiliki ID 6, dia melakukan penjualan dengan harga diskon besar 11,33%. Untuk chapter 5 bisa dilanjutkan. Selanjutnya chapter 5 yaitu conclusion. Jadi penelitian yang berjudul analisis implementasi ETL pada database sepeda menggunakan Microsoft SQL Server yang telah dilakukan pada laporan ini secara garis besar merupakan eksplorasi mandiri yang disesuaikan berdasarkan materi yang telah diajarkan selama pembelajaran data mining 2. Dalam implementasinya, pembelajaran ETL sendiri dilakukan menggunakan 3 software Microsoft, yaitu Microsoft SQL Server, SQL Server Data Tools, dan Microsoft Power BI. Ketiga software ini memiliki kesamaan dengan software pengolahan database pada umumnya, seperti halnya Pentaho Data Integration atau MySQL dan Power BI sebagai software untuk membuat dashboard visualisasi. Hal ini dapat ditinjau dari proses query yang dilakukan dan juga menu serta fitur yang diberikan dari software Microsoft SQL Server dan SQL Server Data Tools, serta kemudahan implementasi visualisasi yang dilakukan pada Power BI. Lalu pada penelitian yang dilakukan kelompok kami menggunakan dataset yang membahas tentang toko sepeda, di mana dalam database kami dinamakan dengan Backstore, di mana pada studi kasus ini kami ingin mengetahui bagaimana proses bisnis yang dilakukan dan informasi penting yang bisa didapatkan dari proses bisnis tersebut. Pada database awal atau OLTP, Online Transaction Processing, tabel yang dimiliki berjumlah 9. Karena diperlukan sebuah analisis bisnis, maka dibentuk sebuah database baru, yaitu OLAP, Online Analytical Processing, sehingga tabel direduksi menjadi 4 tabel dimensi dan 1 tabel fakta. 4 tabel dimensi tersebut yaitu tabel customer, order,
produk, dan store. Sedangkan untuk tabel fakta sendiri dinamakan tabel fact order. Produksi tabel ini akan membentuk sebuah agregasi yang berbentuk star skema sehingga proses bisnis dapat dilakukan pada database dengan tipe ini. Pada tabel OLAP ini, proses bisnis yang terjadi dilakukan secara penuh berpusat pada tabel fakta atau fact orders, di mana pada tabel fakta ini dapat dilakukan sebuah analisis lebih mendalam terkait dataset yang telah melalui proses ETL menggunakan software Microsoft Power BI. Dan dari hasil analisis tersebut, hubungan kolom satu dan lainnya pada tabel fakta ditemukan 4 insight yang dapat menjadi acuan dalam hasil analisis proses bisnis di database ini, yaitu analisis pelanggan yang sering melakukan pembelian di toko sepeda, yang kedua analisis produk sepeda terlaris, yang ketiga analisis performa karyawan di toko sepeda, dan yang keempat adalah analisis rata-rata diskon yang diberikan toko terhadap produk sepeda yang dijual. Dari insight ini tentunya proses bisnis dapat dipahami secara penuh bahwa terjadinya tren kenaikan atau penurunan pada periode tertentu yang digambarkan dalam bentuk visualisasi grafik. Dan hasilnya sendiri membuktikan bahwa visualisasi terhadap tabel fakta sudah sesuai berdasarkan star skema yang dibuat, sehingga tujuan utama untuk analisis dapat terpenuhi. Secara garis besar penelitian ini sendiri menggunakan software integrasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan diantaranya adalah kemudahan integrasi antar software Microsoft. Software yang dikembangkan tidak perlu bekerja dengan bantuan Java atau sejenisnya, dan proses pemodelan database yang mudah dilakukan dengan menggunakan query SQL pada umumnya. Selain itu, untuk proses visualisasi di dashboard juga lebih mudah karena terintegrasi langsung dari server lokal yang terhubung dengan Microsoft SQL Server. Dan kelebihan lainnya adalah terdapat banyak jenis ekspor data dalam berbagai metode sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Selain kelebihan di atas, juga terdapat kekurangan dari software ini, yaitu untuk hasil pengembangan Microsoft. Untuk pengolahan database ini, perlu menyesuaikan versi SSIS dan SSDT yang ada agar kompatibel dengan laptop yang digunakan agar proses analisis dapat dilakukan. Dan kekurangan lainnya adalah UI yang kurang interaktif sehingga jika dibandingkan dengan software pengolahan database lainnya, SSIS dan SSDT masih kurang bagus. Perlu dipahami juga secara keseluruhan bahwa penggunaan SSIS, SSDT, dan Power BI merupakan langkah yang paling mudah untuk dapat melakukan proses analisis bisnis dengan cepat karena ketiga software ini sudah mendukung integrasi yang baik sehingga kecil kemungkinan untuk terjadi error atau ketidakstabilan dalam penggunaannya ketika melakukan proses analisis. Demikian merupakan pembahasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.